Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang yang namanya aplikasi Dapodik, page Dapodik yang versi 2022C ya. Jadi kemarin itu teman-teman sudah dirilis ya, tanggal 17 Desember 2021 itu sudah dirilis yang namanya page Dapodik yang versi 2022C ya. Jadi ini pagi-pagi saya update video ini karena banyak sekali teman-teman yang bertanya ya, apakah versi Dapodik 2022C ini adalah untuk sekolah penggerak atau yang sekolah biasa saja ya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jadi teman-teman di sini ya, bagi yang bertanya ini jenjang apa saja ya Pak Mun, teman-teman bisa lihat di sini yang terhormat Bapak Ibu ya, di bagian ini di sini sudah ada semuanya, dan di sini kepala PP, BP, PAUD dan Dikmas. Jadi kalau yang ada bertanya ini page Dapodik ini untuk jenjang apa saja, teman-teman sudah melihat di sini PP, BP, PAUD, Dikmas ya, pendidikan anak usia dini dan pendidikan menengah ke atas ya. Jadi sudah jelas ya untuk siapa page ini dirilis. Nah, kemudian teman-teman perhatikan pada kata-kata di sini maka dirilis aplikasi versi 2022C yang telah dilakukan perbaikan dan penambahan kurikulum untuk sekolah penggerak. Jadi untuk sekolah penggerak itu sudah ada yang namanya dilakukan perbaikan dan penambahan. Jadi dalam aplikasi page ini ya, page 2022C itu ada perbaikan dan penambahan kurikulum khusus untuk sekolah penggerak ya, dengan jenjang yang khusus dan PAUD tadi ya, PP, BP, PAUD ya. Jadi sudah jelas ya, kalau memang ada perbaikan pada page Dapodik untuk sekolah penggerak ya. Nah, jadi yang sekolah biasa itu apa saja? Nah, jadi di sini teman-teman lagi baca lagi di sini. Adapun perbaikan dan penambahan dilakukan pada Dapodik versi 2022C adalah sebagai berikut. Nah, tadi kan ada saya katakan bahwa dilakukan perbaikan dan penambahan kurikulum untuk sekolah penggerak. Nah, jadi di sini dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan apa yang dilakukan untuk Dapodik 2022C sekolah penggerak? Itu ada yang namanya book fixing ya. Jadi di sini ada pembaruan ya, terakomodirnya kurikulum sekolah penggerak untuk jenjang SLB dan TK. Nah, ini yang dimaksud yang di kalimat yang di atas teman-teman. Kemudian penambahan fitur baru cetak rapor bagi sekolah pendidikan penyelenggara kurikulum penggerak. Jadi ada penambahan fitur, mereka bisa mencetak rapor bagi satuan pendidikan penyelenggara sekolah penggerak. Jadi untuk sekolah penggerak itu sudah ada yang namanya fitur cetak rapornya. Nah, untuk yang biasa ya, yang bukan bukan sekolah penggerak, itu sudah ada perbaikan book fixing saat menyimpan pada isian formulir sekolah. Jadi ketika di formulir sekolah itu ya teman-teman, untuk sekolah biasa ada perbaikan, beberapa perbaikan ya pada formulir sekolahnya, kadang-kadang nanti tidak mau tersimpan dan sebagainya. Kemudian penyesuaian validasi pengecekan yayasan pada sekolah swasta ya, seperti saya jelaskan pas ada saat video tutorial cara update-nya ya, penyesuaian validasi pengecekan yayasan pada sekolah swasta ya. Nah, jadi validasi ini bagi sekolah swasta yang belum terdetek ya data yayasannya di aplikasi Dapodik, itu akan tervalidasi oleh Dapodik versi ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya bahwa untuk sekolah penggerak ini ada pembaruan, dua pembaruan ini.
Kemudian untuk yang biasa-biasa saja ya, bukan sekolah penggerak, itu perbaikannya di dua ini. Jadi sudah jelas teman-teman, maka untuk yang jenjang ini ya, PP PAUD Dikmas ini wajib melakukan yang namanya pembaruan aplikasi Dapodik. Di Instagramnya Dapodik Official itu sudah dijawab ya teman-teman. Kalau memang ada perbaikan book, tapi book ini tidak kecil ya, tapi kalau memang tidak diupdate juga tidak apa-apa, diupdate pun saya rasa itu akan lebih baik ya. Jadi kita milihnya lebih baik saja daripada tidak melakukan yang namanya update, karena memang ada beberapa perbaikan untuk yang sekolah biasa saja, yang dua ini ya teman-teman. Jadi jangan bingung dengan kalimat bahwa ini hanya untuk sekolah penggerak saja ya. Menindaklanjuti penambahan kurikulum fitur baru rapor ya. Jadi ada yang rapor itu ya, yang di bagian ini ya teman-teman, di bagian ini. Kemudian untuk sekolah penggerak pada aplikasi Dapodik ya, dapat mengganggu kelancaran. Nah, jadi karena sebenarnya kalau kita lihat ya, 2022C ini khusus untuk yang memang ditujukan ke sekolah penggerak, namun ada beberapa juga perbaikan pada sekolah biasa saja ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk menunjang kelancaran satuan pendidikan sekolah penggerak, maka dirilislah aplikasi ini ya, karena ada penambahan fiturnya teman-teman ya. Untuk sekolah penggerak ini wajib ya. Tapi kalau sekolah biasa-biasa saja seperti saya katakan tadi, kalau mau update ya lebih afdal, lebih baik. Kemudian kalau tidak mau update ya tidak apa-apa, karena booknya pun tidak terlalu berarti ya, tidak terlalu besar untuk perbaikan booknya, dan ini hanya di bagian formulir sekolah ya. Itu aja sih kalau untuk perbaikan untuk sekolah biasa. Jadi sudah terjawab ya teman-teman, ini untuk jenjang apa, kemudian ini sekolah apa saja, kemudian untuk apa saja sih penyesuaian ini, kemudian apakah harus update ya. Kalau mau update yang sekolah biasa silahkan, kalau mau yang sekolah penggerak ini wajib ya, karena di sini ada penambahan yang namanya fitur ya. Jadi ini sudah terjawab ya teman-teman, bagi yang bertanya-tanya ini kursus penggerak atau bukan, ini silahkan diupdate ya, karena juga ada pembaruan book ya, ada pembaruan kesalahan pada saat isian formulir di sekolah kan, untuk sekolah biasa. Kemudian untuk sekolah penggerak itu ada perubahan fitur pada aplikasi Dapodiknya. Jadi wajib ya teman-teman. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa untuk sekolah penggerak setelah melakukan yang namanya update page ya, silahkan lakukan yang namanya tarik data ya untuk sekolah penggerak. Tapi kalau untuk sekolah biasa itu ya disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kemudian apalagi ya, saya nggak tahu lagi apa nih, karena banyak yang bertanya itu jenjang apa, kemudian untuk sekolah penggerak atau sekolah biasa saja nih Pak Mun. Nah, ini sudah saya jawab, dan juga di Dapodik sudah dijawab juga ya, di admin Dapodik di Instagram juga ada yang bertanya seperti itu saat awal rilis, dan sudah dijawab juga. Nah, sebagai penambahan ya untuk video ini, bahwa untuk sekolah penggerak itu yang melakukan yang namanya update pembelajaran ya menjadi kurikulum sekolah penggerak, itu login aplikasi Dapodik, kemudian tarik data ya. Setelah seperti saya katakan tadi, setelah update 2022C untuk sekolah penggerak itu lakukan namanya tarik data, kemudian pilih menu rombongan, kemudian klik tambah rombongan, kemudian isi kolom dan pastikan dipilih kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi untuk sekolah penggerak itu wajib dengan kurikulum sekolah penggerak ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau memang ada pertanyaan lain, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas kalau memang banyak yang bertanya dengan pertanyaan yang sama ya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.
Stand on